Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu kelima sesudah Epifani. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggreni Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Lukas pasal 9 ayat 35 yang menyatakan, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Jemaat yang terkasih, dipersilakan duduk.
Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami hanya diisi dengan kesenangan duniawi. Kami mengabaikan panggilan-Mu untuk membaktikan diri kepada Allah dan mengabdi kepada sesama. Kami lebih suka membangkang daripada setia dan taat kepada firman-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan, seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 4 hingga ayat 5, yang menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 36 hingga ayat yang ke-37 yang menyatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita akan bersama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat terkasih bersama dengan keluarga, mari kita menundukkan kepala dan hati kita terarah kepada Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Mari berdoa. Engkau melihat hati kami ya Allah, dan inilah kami yang berseru kepadamu, kepada Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sangat menyayangi kami umat-Mu, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan suka maupun duka. Maka kami percaya ya Allah, bahwa segala sesuatu yang saat ini sedang kami lakukan, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengetahui pergumulan kami, Engkau mengetahui harapan kami. Dan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami ingin dituntun oleh firman-Mu, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, maka kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan umat-Mu percaya ini akan mampu Tuhan membuat kami hidup tenang, hidup damai oleh karena kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah kekuatan, penghiburan selalu Engkau berikan kepada umat-Mu terkasih. Dan kami sungguh Tuhan memerlukan firman-Mu untuk menuntun jalan kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini, di tengah-tengah pergumulan akibat pandemik ini. Bahkan ketika kami berbuat salah, maka firman-Mu akan menyatakan dan memperbaiki kelakuan kami, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang menyatakan, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem.
Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa pada hari ini tanggal 7 Februari 2021, kita tetap terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun masa pandemik belum berakhir, tetapi Bapak Ibu terkasih bersama dengan keluarga, kita percaya bahwa Bapak Ibu tetap semakin hari semakin terus yakin akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga kita penuh dengan hikmat menjaga diri di tengah-tengah masa pandemik ini. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, kita melihat judul yang ada di dalam Alkitab adalah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung dalam slide ini adalah transfigurasi Yesus. Jadi transfigurasi Yesus adalah Yesus yang dimuliakan. Yesus yang dimuliakan dalam pertemuan dengan 2 tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Apa arti transfigurasi Kristus atau Yesus ini? Transfigurasi Yesus Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung serta bertemu dengan Musa dan Elia. Mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus, dan pada waktu itu kita lihat 3 murid Yesus yang bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, tertidur lelap. Sedangkan Yesus wajahnya itu terpancar kemuliaan. Dan apakah arti di balik peristiwa transfigurasi Yesus ini? Ini merupakan justru peristiwa yang menunjukkan akan dialaminya penderitaan ketika Yesus turun dari gunung di mana mereka bertemu, yaitu Musa dan Elia. Lalu kemudian ada peristiwa yang saat ini kita lihat. Sebelum Yesus menuju ke Yerusalem, Yesus dipermuliakan. Jadi ternyata di balik hinaan, di balik caci maki, sudah ada kemuliaan yang diberikan, yang memang dimiliki dalam diri Yesus Kristus. Dan ini akan menguatkan sesungguhnya para murid dalam kehidupan mereka ketika mengikut Yesus sebagai guru mereka. Di manakah lokasi transfigurasi ini, Bapak Ibu Saudara? Ketika Yesus dimuliakan dan bertemu dengan Musa dan Elia. Lokasi
transfigurasi Yesus menurut catatan dialami di Gunung Tabor, di daerah Gunung Tabor. Dan Gunung Tabor ini di mana? Gunung Tabor ini terletak di sebelah utara negara Israel, tepatnya di ujung timur lembah Yizreel, 717 km sebelah barat Danau Galilea. Puncaknya kini kalau untuk masa kini sudah bisa dicapai dengan kendaraan. Tapi pada masa lalu para pengunjung harus mencapai dengan mendaki sekitar 4.340 anak tangga untuk dapat mencapai puncaknya. Berarti 4.340 anak tangga. Kalau gunung salib atau salib kasih yang ada di Manado, salib kasih yang ada di Medan itu ada berapa anak tangga? Sudah ada yang pernah menghitung belum? Menuju ke sana. Jadi menurut cerita ini Bapak Ibu terkasih, puncak di mana Yesus bertemu dengan Musa dan Elia itu dibayangkan seperti seseorang harus melewati 4.340 anak tangga untuk sampai mencapai puncaknya. Dan kalau sudah ada anak tangga berarti mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bayangkan ketika zaman Yesus belum ada anak tangga, lalu kemudian perjalanan menuju ke sana. Dengan demikian Petrus, Yakobus dan Yohanes ketika sudah sampai di puncak, ketika diajak Yesus untuk berdoa, malah mereka lelah, mereka tertidur. Dan Yesus di situ justru mengalami pertemuan dan perjumpaan dengan dua tokoh dalam perjanjian lama itu, yaitu Musa dan Elia. Dan menurut cerita, Gunung Tabor memang merupakan tempat di mana ketika wajah Yesus berubah. Berubah seperti apa? Berubah bersinar-sinar. Berubah bahwa ia tampak berkilauan dengan pakaian yang berkilauan. Dan dia juga tampak sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Ini bukan mimpinya Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Memang mereka tertidur, tetapi ketika mereka melihat, mereka terbangun dan mereka melihat, mereka benar-benar melihat bahwa Yesus wajahnya berubah, tampak kemilau, berkilau-kilau, dan kemudian pertanyaan yang memang agak orang sering tanya, bagaimana Petrus, Yakobus, dan Yohanes tahu bahwa ini adalah Musa dan Elia? Apakah saat itu sudah ada, mereka lihat ada foto digital begitu, bahwa bagaimana wajahnya Musa atau wajahnya Elia? Tapi Bapak Ibu terkasih, kita tahu kedekatan hubungan antara guru dan murid pasti. Mereka pun juga banyak mempelajari kitab-kitab Taurat yang menjadi bagian dari kehidupan yang harus ditaati oleh orang Yahudi. Siapa tokoh tersebut yang mengajarkan atau menyampaikan hukum Taurat itu? Kita tahu begitu Allah datang ke Gunung Sinai lalu menyampaikan Taurat itu kepada Musa, pasti Yesus pun juga memperjelaskan dan menceritakan tentang karakter atau juga profilnya Musa. Dan kemudian kita juga tahu bagaimana Elia adalah tokoh nabi yang amat sangat menjadikan kita ingat bagaimana ia tidak mengalami kematian, tapi ia terangkat dengan kereta kuda yang menyala-nyala tanpa mengalami kematian. Nabi Elia ini adalah nabi Allah yang menjadikan juga peristiwa di mana ada api turun dari langit, dan kemudian kemampuan dari Elia ini membuat ketika ia marah, ia menurunkan api dari langit sehingga ada 50 anak buahnya dari seorang yang telah dilakukan dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Bapak Ibu terkasih lihat itu ada peristiwa yang sangat tragis ketika ada hukuman yang terjadi yang diberikan di tengah kematian Ahazia. Nabi Elia berteriak dan kemudian ada ayat yang 10 ya Bapak Ibu, saya bacakan saja. Dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ini kita mau mengenal tokoh Musa. Kita tahu Musa adalah seorang yang telah Tuhan utus untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan tokoh yang satunya siapa lagi? Yaitu seorang nabi. Dalam 2 Raja-Raja pasal 1 kita lihat khususnya di dalam ayatnya yang
Saya baca dari ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia, seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 9, dan saya lanjutkan ayat 10. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu, maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Ini satu contoh peristiwa di mana Elia sebagai seorang nabi mampu menurunkan api dari langit dan habislah orang-orang yang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, Bapak Ibu terkasih, perjumpaan yang dilihat oleh 3 murid yang tadi sedang tertidur kelelahan menuju puncak Gunung Tabor tersebut, lalu kemudian melihat Yesus wajahnya berubah dan berkilau-kilauan, maka ini merupakan ternyata ada percakapan yang terjadi di antara Yesus dan Musa dan Elia. Percakapan apa? Namun sebelum kita masuk ke dalam percakapan yang dilakukan antara Yesus, Musa dan Elia, kita lihat bahwa di puncak gunung ini, dalam slide ini kemudian dibangun sebuah basilika transfigurasi. Bahkan dibangun juga biara Fransiskan. Jadi sejak abad ke-3 Masehi, di Gunung Tabor ini kemudian berdiri 3 kapel yang dipersembahkan untuk mengingat dan mengenang ketika Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Kalau kita lihat dalam slide ini Bapak Ibu ya, ada 3 gedung. Namun kemudian di zaman perang salib, ketiga kapel ini dipersatukan menjadi satu basilika yang indah. Dengan tembok-tembok maupun bangunan yang kokoh. Itu adalah tempat di mana Yesus dengan kesaksian dari Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat bagaimana Yesus di puncak gunung itu bercakap-cakap dengan seorang yang sangat dikenal sekali oleh orang-orang Yahudi, itu Musa, yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ketika mereka diperbudak, dan kemudian Elia, nabi yang terkenal itu. Dan kemudian mereka membangun kapel ini. Dan selama transfigurasi ini, pemuliaan ini, Yesus Kristus, Musa dan Elia berbicara tentang kepergian. Tadi dikatakan tentang kepergian. Kepergian dalam bahasa Yunani adalah Exodus. Exodus Kristus yang telah ditentukan untuk ia genapi di Yerusalem. Dan kemudian apa arti? Karena memang sedang dipersiapkan. Kita akan memasuki minggu sengsara. Tanggal 21 Februari kita sudah berganti dengan stola ini, dengan lambang sengsara. Dan ini adalah masa di mana mempersiapkan Yesus untuk memasuki minggu sengsaranya. Dan ketika Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, ketika mau perpisahan terjadi, Petrus lalu kemudian yang sudah terbangun mengusulkan untuk mendirikan 3 kemah, masing-masing untuk Yesus, masing-masing untuk Elia dan juga untuk Musa. Dan kemudian sementara mereka berbicara, tiba-tiba ada awan yang terbentuk. Lalu kemudian itu seperti kita membayangkan dengan awan yang di masa perjanjian lama pun turun begitu, memenuhi kemah di padang belantara. Dan ini melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Allah. Dikatakan dalam ayat ke-35 kemudian dari awan itu, dalam pasal 9 ayat 35, dari awan itu yang tadi juga kita baca sebagai nas pembimbing, suara Allah keluar. Kita lihat bahwa ada pernyataan yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini peneguhan bahwa Yesus memang adalah Allah. Dan kemudian kita lihat Bapak Ibu terkasih, dipenuhi kemuliaan seperti itu. Dan kemudian ini peneguhan bahwa Yesus adalah memang anak Allah. Kita tahu apa artinya, apakah Allah itu beranak? Bukan, berarti anak. Seingat saya kita pernah bersama-sama memiliki penjelasan tentang arti anak Allah gitu ya. Saya mengilustrasikannya atau menganaloginya dengan anak Manado, anak Cina, anak Jawa. Apakah artinya Jawa melahirkan ataukah Manado melahirkan? Tidak. Aku berasal dari Manado, aku anak Manado. Artinya aku berasal dari Manado. Ini anak Allah, aku berasal dari Allah. Jadi dia adalah satu kesatuan. Inilah identitas Yesus. Jadi inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi, kalau kita bilang anak kunci, apakah kunci melahirkan? Tidak. Ya inilah kunci, anak kunci. Berasal dari kunci. Anak Allah, berasal, berarti dia berasal dari Allah.
Saya adalah anak Sunda, bukan Sunda yang melahirkan, tapi saya berasal dari Sunda gitu ya. Dan ini bagi beberapa kalangan orang hal yang sangat amat harus dipahami, bukan hanya dengan logika tapi dengan iman. Dan ini seringkali terjadi penolakan-penolakan. Apakah Yesus anak Allah berarti Allah melahirkan? Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Allah tahu bahwa Yesus memang adalah anak Allah, dan berartinya dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu terkasih, ketika suara ini meneguhkan, inilah anakku, berarti pernyataan ilahi pada peristiwa transfigurasi merupakan awal dari suatu adegan baru, yaitu kisah sengsara Yesus. Yesus akan memasuki masa sengsara, dan kita pun juga dipersiapkan untuk memasuki, mengenang, mengingat bagaimana ia juga bersedia untuk menderita melalui perjalanan menuju Yerusalem, dan dalam ketaatan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Peristiwa ini kemudian menjadi tradisi umat Kristen. Bapak Ibu terkasih, dalam menghayati salah satu peristiwa hidup Yesus Kristus, jadi waktu transfigurasi adalah berlangsung kita sebelum merayakan hari Raya Jumat Agung. Dalam penjelasan dalam slide ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa masa transfigurasi adalah masa sebelum kita merayakan hari Raya Jumat Agung, dan kemudian di sini adalah titik sentral di mana Yesus dikatakan sebagai anak Allah, Mesias menurut rencana Allah. Dengan demikian kita semua dipersiapkan untuk melihat bahwa benar-benar terjadi pertemuan antara Yesus dengan Musa dan Elia yang menguatkan dan meneguhkan perjalanan yang akan ditempuh oleh Yesus ketika ia akan menyelamatkan kita sebagai manusia. Ya, Bapak Ibu terkasih, makna dari transfigurasi sudah kelihatan bahwa ini adalah bagian untuk membuat seseorang percaya bahwa memang sudah dinubuatkan Yesus kehadirannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dalam slide ini kita lihat berikutnya juga kekaguman dari murid-murid Yesus ketika Yesus berkilauan dan kemudian tampak sekali wajahnya berubah. Lalu kemudian kita lihat dalam transfigurasi ini Petrus mengidentifikasikan ada suara yang terdengar. Bapak Ibu kita lihat coba dalam 2 Petrus, pasal 2 Petrus 1 ayat 17 hingga 18. Di dalam 2 Petrus 1, berarti sudah melompat nih ke 2 Petrus 1 ayat 17. Kalau tadi kan kita sedang membaca Injil Lukas. Apa yang terjadi? Petrus pun setelah bertahun-tahun dia mengingat peristiwa transfigurasi ini. Dikatakan dalam ayat 17, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17 hingga 18. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lihat Bapak Ibu, 2 Petrus pasal 1 ayat 17 dan 18. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia dari atas gunung yang kudus. Jadi ini adalah peristiwa yang memang amat sangat dikenang oleh Petrus, sehingga ketika dia menulis kitab Petrus sendiri, dia mengungkapkan kembali bagaimana ia menjadi saksi mata ketika Yesus dimuliakan di puncak gunung tersebut. Jadi inilah peristiwa transfigurasi yang mempersiapkan murid-murid Tuhan Yesus untuk menegaskan, untuk meneguhkan bahwa benar dia adalah juru selamat dunia. Dan dalam slide ini kita lihat sekali lagi Rasul Petrus sungguh memperlihatkan kepada para pembacanya bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat, dan dia adalah saksi mata dari peristiwa tersebut. Lalu dalam slide berikut, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus kemudian mengatakan kepada ketiga rasul ini, jangan kamu ceritakan penglihatan ini kepada seorang pun. Kenapa ya Yesus seringkali mengatakan, jangan kamu ceritakan, jangan kamu ceritakan, jangan kamu ceritakan. Ini merupakan satu momen yang memang belum saatnya, karena seringkali ketika itu didengar, dilihat, dan diketahui oleh orang banyak, larangan bagi murid-muridnya memiliki arti agar orang lain yang seringkali punya pemahaman yang salah mengenai Mesias yang ada di antara orang Yahudi ini itu jangan sampai berkembang. Yesus sangat menjaga pemahaman ini bahwa ia pun menunda menyatakan dirinya sebagai Mesias, belum saatnya tiba. Karena apa yang terjadi? Orang Yahudi itu selalu punya pemandangan yang salah. Dikatakan dalam beberapa tafsiran, orang Yahudi mempunyai pandangan yang salah tentang Mesias. Pengharapan orang Yahudi terhadap Mesias adalah terkait dengan hal-hal yang lahiriah. Tetapi misi Yesus bukan untuk hal-hal lahiriah saja.
Jadi mereka menganggap, oh ini Yesus adalah raja orang Yahudi, Yesus akan menjadi pemimpin politik. Tetapi Yesus kedatangannya bukan untuk hal yang lahiriah. Misi Yesus bukan hal-hal lahiriah, tetapi hal rohani ya. Yang terpenting di atas semuanya adalah pernyataan bahwa ialah sang juru selamat bagi seluruh umat manusia. Itulah yang dikatakan alasan, jangan ceritakan kepada yang lain, jangan ceritakan. Saatnya nanti ketika Yesus memang melalui proses setelah disalib, dalam slide berikut kita lihat saatnya ketika memang mau disalib. Setelah ia melarang, maka dalam slide setelah ia memang menunda untuk menyatakan dirinya, slide berikut kita lihat. Baru sesudah ia menyelesaikan misi pelayanannya untuk menderita di kayu salib, ia mengumumkan secara terbuka peranannya sebagai Raja Mesias saat ia dieluk-elukan di Yerusalem. Seperti yang kita sedang baca ini Bapak Ibu. Dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, keempat Injil ini menyatakan bahwa Yesus adalah sungguh Mesias. Yesus mengaku sebagai Mesias dalam slide berikut, dan kemudian pada slide yang terakhir pun juga kita lihat saat ia dimuliakan, Yesus diubah di hadapan 3 muridnya itu. Ini adalah dorongan bagi Yesus. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini memang khotbah hari ini tampak sangat detail sekali menjelaskan untuk masa transfigurasi Yesus, mempersiapkan dia untuk memasuki masa sengsara. Ada 3 hal, yaitu pertama dorongan bagi Yesus ketika ia sedang mau menghadapi kematian di Yerusalem di kayu salib. Kemudian kedua adalah pengumuman kepada para murid bahwa Yesus memang harus menderita di kayu salib. Yang ketiga, pengesahan oleh Allah bahwa benar-benar Yesus adalah anaknya dan layak untuk menebus umat manusia. Nah, apa aplikasi daripada firman Tuhan yang kita baca ini di hari transfigurasi di mana Yesus dimuliakan, wajahnya berubah berkilau-kilauan. Kita seringkali mendengarkan kesaksian-kesaksian. Ada orang yang sakit, lalu kemudian dia sudah dikatakan sudah tidak punya harapan. Tapi ketika dia sudah dalam titik krisis, dia berjumpa dengan sang yang dia tidak kenal, tetapi wajahnya berkilauan, menggunakan baju yang berkilauan. Dan dia kemudian menyadari bahwa itu adalah Yesus Kristus. Dan ini yang menjadikan bagian dari kehidupan kita. Sungguh Bapak Ibu, itu yang membuat kita kemudian mengerti kenapa Petrus mengatakan, kita buat aja kemah untuk Yesus, kita buat kemah untuk Elia dan Musa. Karena momen perjumpaan itu, ketika dia melihat transfigurasi Yesus, itu merupakan momen yang sangat amat mendalam bagi dirinya dan sangat membuat dia sangat terkenang-kenang. Akhirnya dia tulis juga dalam kitab Petrus yang tadi kita baca. Nah Bapak Ibu terkasih, banyak hal yang kita pelajari ketika Yesus sedang dipersiapkan untuk masuki masa sengsara, ketika Yesus dimuliakan atau transfigurasi Yesus ini. Yaitu kita mau mendengar seperti yang dikatakan oleh Allah, mendengar suara, inilah anakku. Kita mau mendengar suara Yesus lewat firman-Nya. Karena kita tahu dengan demikian itu adalah cara untuk kita akan terus mendapatkan kekuatan. Firman-Nya membuat kita bisa kuat menghadapi pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang saat ini di masa pandemik ini. Pengalaman sehari-hari, pengalaman ketika kita sedih, pengalaman kita tidak berdaya, pengalaman ketika kita tidak kuat. Perjumpaan dengan Yesus ketika kita mau mendengar Yesus menghibur kita, membuat kita akhirnya bisa kuat menghadapi segala pergumulan dan tantangan. Inilah anakku, dengarkanlah dia. Mari kita mendengarkan suara Yesus melalui firman-Nya. Bapak Ibu terkasih, dalam slide ini kita juga mau melihat ada kenyataan ketika kita di lembah, istilah lembah gitu ya. Ketika kita mengalami keletihan, banyak pekerjaan, dengarlah Tuhan berkata, mari ke tempat yang sunyi dan beristirahatlah seketika. Itu yang dilakukan oleh Yesus ketika mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, mari. Engkau tidak mungkin bisa melewati semua ini kalau engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri. Engkau akan begitu lelah, engkau tidak akan berdaya. Tapi mari, ketika Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes, itulah tempat di mana mereka akan kembali mendapatkan kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, mereka melihat peristiwa yang menakjubkan. Kita mau belajar dari Yesus. Dalam slide ini kita lihat ada peristiwa yang memang Yesus ketika di Taman Getsemani, dia juga memperlihatkan contoh-contoh bagaimana ia berdoa. Tapi Bapak Ibu terkasih, ketika kita sedang berada di puncak gunung, jangan tinggal diam terus. Kita pun harus terus turun bekerja, turun. Karena Allah menanti kita dalam kehidupan ini untuk bekerja bersama dengan sesama. Artinya,
semakin dekat hubungan kita dengan Allah, semakin kita mau mendengarkan suara Allah, maka semakin besar perhatian kita bagi sesama. Itu yang seharusnya terjadi. Semakin dekat hubunganmu dengan Allah, semakin dekat engkau mengatakan aku mengasihi Tuhan, harusnya itu semakin terlihat oleh sesama, bahwa perhatianmu pun begitu besar bagi sesama. Mari dengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan terus berbicara kepada kita. Artinya Bapak Ibu terkasih, dalam slide berikut, bahwa Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan yang akan memampukan kita supaya kita terus menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Dengarkanlah Dia, bersama-sama dengan sesama kita akan bersekutu, saling bergandengan tangan, mendengar suara Tuhan, sehingga biarlah kemuliaan Tuhan akan terdengar di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah jemaat kita, dimanapun kita berada. Seperti slide ini kita lihat, melalui Roh Kudus Dia berbicara kepada kita saat ini, agar kita terus memiliki kepekaan akan kehadirannya. Mendengarkan Allah tidak berarti bahwa kita luput dari segenap kesulitan. Ingat Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, jangan tawar hati oleh karena penderitaan. Tetap teruslah dengarkan Allah. Walaupun kita mendengarkan Allah, itu sekali lagi memang tidak berarti kita luput dari kesulitan, tetapi kita akan dikuatkan oleh Dia. Dengan demikian, jika kita memberi tempat utama pada tindakan mendengarkan, maka kita dapat menjadi semakin peka bahwa kita rapuh, kita tidak berdaya, dan semakin yakin bahwa kita akan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Penyerahan diri sepenuhnya pada Tuhan. Kita akan berserah pada Tuhan, memasuki berbagai macam pergumulan kesengsaraan. Yang pertama, mulailah memuliakan Tuhan dengan rasa takut dan hormat di dalamnya. Yang kedua, mari terus kita mengagungkan nama Tuhan dengan pujian, karena hal itu berarti kita memuliakan nama Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat kan tadi transfigurasi Yesus, kemuliaan tampak dalam diri Yesus. Tapi seringkali ini sebagai bagian catatan untuk juga pengingat. Para pelayan Tuhan seringkali justru mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi sombong, bukan semakin merendahkan hatinya. Dalam slide ini kita lihat, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita hanya adalah seperti Petrus, seperti Yakobus, dan seperti Yohanes. Kita adalah murid-muridnya yang harus justru dia semakin bertambah, ku semakin berkurang. Transfigurasi Yesus ini pada akhirnya adalah harus kita beritakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan membantu kita, menguatkan kita untuk menampakkan penampilan kita dalam dunia ini, menghadirkan di ruang-ruang publik, bukan hanya dalam keluarga, bahwa kita akan memberitakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan dimanapun kita dipanggil dan dihadirkan oleh Tuhan. Selamat menjadi pengikut Yesus yang selalu peka untuk mendengar suaranya, dan selamat untuk terus memancarkan kemuliaan Kristus, karena kita adalah anak-anaknya yang akan terus mendengarkan suara Dia. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Di tengah masa pandemik, kita akan tetap berjuang terus bersama dengan Tuhan dalam melakukan hal-hal yang diperkenankan oleh Tuhan, menjaga diri dengan baik. Kemuliaan bagi nama Tuhan, itulah yang akan terus kita lakukan. Bapak Ibu terkasih, sebelum saya menutup dalam firman Tuhan ini, kita lihat apa yang terjadi harusnya dalam diri murid-murid. Harusnya ketika mereka turun dari gunung dan pengalaman yang amat membuat mereka sangat terkagum-kagum, harusnya kan membuat mereka kemudian juga mengalami perubahan. Tapi apa yang terjadi? Ketika turun dari puncak tersebut, Yesus dimuliakan. Kelakuannya Petrus, kelakuannya Yakobus, kelakuannya Yohanes ini, malah kalau kita baca ini merupakan tanda-tanda bahwa mereka bertengkar justru. Siapa di antara kami yang terbesar? Itu dalam bacaan, masih dalam Injil pasal 9, Lukas 9, ayat 46, kita lihat judulnya. Mereka belum berubah. Bahkan kemudian, masih dalam bacaan Injil Lukas, Yakobus dan Yohanes kemudian mengatakan begini, ketika mereka bertemu dengan orang Samaria yang menolak kedatangan mereka, Yakobus dan Yohanes mengatakan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lihat Bapak Ibu, kesombongan terjadi. Mari kita adalah murid-murid Tuhan. Kita terus dibentuk, kita mau diproses oleh Tuhan.
kita bersyukur, kita bangga menjadi anak Tuhan. Tetapi biarlah dia yang semakin bertambah. Engkau dihina, engkau dicaci maki, engkau direndahkan. Sebagai anak Tuhan, kita percaya itu merupakan bagian di mana biarlah nama Tuhan akan semakin dipermuliakan ketika kita tetap tegar, ketika kita tetap mendoakan, dan ketika kita tetap justru mendengar suara Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang yang membenci kita. Kita akan tetap terus menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Terkasih, mari kita berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang selalu bekerja untuk menolong kami, menyelamatkan kami, menuntun kami, dan Allah yang menuntun kami juga dengan firman-Mu pada saat ini. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu pada saat ini pun juga kami mengalami selalu perubahan dari hari ke hari, berubah menjadi baik. Ketika kami setiap kali mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan menampakkan kemuliaan Allah melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami. Bahkan ajar kami ya Tuhan, ketika kami merenungkan firman Allah, di tengah-tengah kami ingin memuliakan nama Tuhan, ajar kami untuk siap dihina, dicaci maki, dan biarlah kami tetap kuat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Sehingga ketika kami selalu berjumpa dengan firman-Mu, firman-Mu yang memperlihatkan kemuliaan-Mu akan tinggal dalam hati dan pikiran kami, menetap dalam hidup kami, sehingga kami adalah murid-murid Tuhan Yesus yang akan juga menyampaikan kemuliaan Allah melalui seluruh kehidupan di dalam keluarga, dalam gereja dan masyarakat. Sehingga dengan kemuliaan yang Engkau berikan ini Tuhan, maka kami pun juga akan mampu terus
mau mempersembahkan hidup kami, bersyukur akan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan di tengah-tengah masa pandemik ini untuk berjuang melawan berbagai macam hal-hal yang membuat kami bisa lemah, bisa takut, dan bisa cemas. Tuhan Yesus, kami berdoa di tengah-tengah masa pandemik ini, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami sedang menghadapi berbagai macam musibah, bencana alam. Tuhan Yesus, kami ikut meratap bersama dengan semua keluarga yang mengungsi, yang kehilangan, yang mendapatkan bencana yang terus-menerus dialami oleh saudara-saudara kekasih kami di berbagai tempat. Kami bersama dengan mereka, Tuhan, memohon pertolongan-Mu, agar kami pun juga dimampukan untuk bisa melakukan sesuatu bagi mereka, tidak hanya lewat doa saja. Berkati agar tiap keluarga, tiap gereja, bahkan lembaga-lembaga terkait pun juga dapat melakukan yang terbaik untuk menolong, menghibur mereka yang sedang ada di tengah pengungsian, bahkan yang menjadi korban dari berbagai macam musibah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah kami. Ketika kami berdoa untuk keluarga kami, jemaat yang ada di GPIB Bukit Sentul Bogor, kami menyerahkan untuk jemaat yang di sektor 1 hingga sektor 3. Kami berdoa untuk keluarga Harifa Lumowa, keluarga Agnes Tobing. Kami berdoa untuk keluarga Triat Moko Sihombing, keluarga Sinulingga Perangin Angin. Kami berdoa untuk keluarga Meyer Penturi dan keluarga Amelia Tume. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan keluarga mereka. Pergumulan demi pergumulan, Tuhan tetap terus menguatkan hidup mereka sehari-hari di tengah-tengah menjalani segala sesuatu yang mereka saat ini juga sedang melaksanakan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun kelahiran tanggal 7 Februari hingga 13 Februari. Kami bersyukur bersama Ibu Abi Waroka, Bapak Yupiter Cornelis, anak Viane Theodor Siaan, Ibu Genat Peter. Tuhan Yesus, Engkau menolong sukacita dari ibu, bapak terkasih kami ini, serta anak-anak terkasih. Agar mereka pun juga sukacita terus dan membuat mereka semakin memiliki kekebalan tubuh sehingga dapat tidak terpapar oleh virus corona, tetapi mereka semakin hari semakin sehat dan baik dan diberkati Tuhan dan panjang umur serta bahagia. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dalam pemulihan. Kami serahkan Oma Konstans Korputi Hitam, Opa Yopi Dumanom, Ibu Konstansa Meyer Penturi, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Yohanes Ermas Paitela, Bapak Jimmy M. Semakut, Oma Pangke, dan Ibu Telma Laluyan Palanding. Dalam kasih-Mu, biarlah Tuhan tetap hadir memberikan sukacita dan pemulihan agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Bersyukur bersama Diaken Penatua, kami bersyukur bersama dengan pemusik dan juga pemandu lagu, bahkan juga tim multimedia serta pegawai gereja dan tim pelkes yang ada terlibat dalam pelayanan ibadah minggu ini. Tuhan memberkati jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak sia-sia. Mereka yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati kehidupan keluarga, beri kesehatan dan panjang umur serta kebahagiaan. Mampukan mereka kuat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Untuk presbiter, kami berdoa untuk unit misioner, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Jemaat Bukit Sentul Bogor, yang akan Tuhan tetap pelihara dan Tuhan berkati. Bahkan jadilah kehendak-Mu yang terbaik Tuhan, ketika umat-Mu terus berdoa untuk mendapatkan tempat ibadah. Tuhan tolong supaya jalan-Mu akan Kau bukakan melalui jerih lelah setiap mereka yang saat ini Tuhan utus. Biarlah mereka akan diberikan jalan keluar sehingga gereja dapat dimiliki di tengah-tengah Bukit Sentul Bogor. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dimanapun mereka berada, untuk janda, duda, dan yatim piatu. Bahkan kami berdoa Tuhan ketika kami semuanya saat ini sedang terus menjalankan kegiatan berbagai macam program gereja. Tuhan berkati PPSI, Tuhan berkati BPPJ, Tuhan berkati semua yang akan dilakukan ke depan. Bersama-Mu Tuhan kami bisa kuat menghadapi semua tantangan yang ada. Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuhan, tolonglah dengarkan juga setiap doa yang saat ini terucap dari tiap-tiap keluarga yang ada di rumah keluarga masing-masing. Jadilah kehendak-Mu Tuhan yang terbaik,
ketika setiap pribadi dalam keluarga saat ini sedang berkata kepada Engkau dalam doa syafaat, dalam doa pribadi dan bersama dengan keluarga, kami percaya Engkau mendengar doa mereka. Dan yang terbaik Tuhan berikan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah kami yang peduli. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Mazmur 107 ayat 22 yang menyatakan, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan dan tanda syukur kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu. Terimalah dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan namamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat dilihat di Facebook GPIB Jemaat Bukit Sentul, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan, pelayanan, dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Mari berdiri. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.